Lah kowe kok gak salat Kak? Lah wong aku rum dikersakno Allah salat to. Nek Gusti Allah ngersakno salat aku mesti ning masjid. Lah iki cek kon tenguk-tenguk ning kene modele abot rono iki. Persis ucapane wong kafir to. Gusti Allah iku gak ngersakno aku oleh hidayah. Jadi Gusti Allah ngersakno aku nyembah berhala. Kula nate ditamoni tiyang, ya wonge rada ruwet. Pak Yai kula dicoba gede Pak Yai. Dicoba gede piye? Lah kula bendina mabuk Pak Yai. Lah terus ya modele kaya dikongkon karo pangeran model. Cara gak moro ning warung sedina mabuk ngono ku ya abot ngono modele. Coba kok abot ngene ya ya. Piye kok tambah coba kok ngene pangeran iki. Sugihmu nganggur nek kowe gak iman. Sedekahmu nganggur nek kowe ora iman. Sumehmu karo wong nganggur nek kowe ora duwe iman. Karena iman ini nilai utama. Kan Imam Ghazali nek ngritik. Nek eneng wong syukur nalikane oleh nikmat tok. Mosok derajate kok kaya asu. Apa? Sak elek-eleke asu. Niku nek dikei daging, dikei tulang, dhek jeguk-jeguk seneng-seneng. Kucing dikei pindang meong. Mosok awake iki kawulane Allah. Mosok meong-meong kok ngenteni dikei nikmat. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Orang-orang musyrik berkata, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang ateis, wong musyrik berkata, seandainya Allah menghendaki, ya kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah selain Allah kalau Allah menghendaki. Lah kita, bapak-bapak kita itu tidak ada yang menyembah berhala kalau dikehendaki Allah. Kita menyembah berhala, bapak-bapak kita menyembah berhala itu atas izin Allah. Buktinya kita dikehendaki Allah menyembah berhala. Omongan hakikat yang benar, tapi untuk tujuan yang tidak benar. Tujuannya istihza, merendahkan Allah, merendahkan keyakinan. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Begitu juga orang-orang sebelum kafir Mekah, mereka juga mengatakan seperti itu. Fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin, dan tidak ada atas rasul kecuali menyampaikan risalah yang jelas. Pangapunten, ini ada hukum hakikat. Hakikatnya ini tak lanjutkan dulu, nanti penjelasannya gampang. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh aku mengutus setiap umat seorang rasul. Aku mengutus setiap umat ada rasul yang mengajak untuk sembahlah Allah dan jauhilah berhala. Faminhum man hadallah, sebagian mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, sebagian sudah dinyatakan oleh Allah mereka tersesat. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah
Apa akibat orang-orang yang berdusta? Jadi ngeten, sampean tak takoki. Wong iman niku sing gawe sapa? Allah. Wong kafir sing gawe sapa? Allah. Ini hakikat. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum hakiki. Hakikate iman Islam sing nitahno Allah, kafir murtad sing nitahno Gusti Allah, iku hakiki. Kemudian omongan hakiki ini dibuat untuk istihza oleh orang-orang kafir dengan mengatakan kita kafir itu sudah dikehendaki Tuhanmu Muhammad. Seandainya Tuhanmu tidak menghendaki kita menyembah berhala, ya kita tidak menyembah berhala. Berarti Allah ridho nek aku nyembah berhala. Padahal sesuatu yang diridhoi tidak harus tidak terjadi. Jadi enenge wong nyembah berhala belum tentu Gusti Allah ridho. Ada hukum hakiki seperti itu. Ada hukum akli. Hukum aklinya piye? Gusti Allah wenang ngekei wong hidayah, Gusti Allah wenang ngekei wong tersesat. Niku jenenge hukum akli. Sifat jaise Gusti Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tak baleni Gusti Allah niku duwe sifat jaiz napa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Gusti Allah wenang ngelakoni perkara sing mungkin utawa ninggalno. Taib ki diwujudno karo Allah apa ora iku wenang bagi Allah. Iso uga diwujudno lucu, iso uga ora diwujudno. Iso uga matine nom, iso uga matine tuwa. Iso uga sakratul maut menyesal, iso uga sakratul maut tersenyum. Milih ndi? Tuwa, nom? Nah, itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah wenang dadekno si fulan mendapat hidayah mukmin. Gusti Allah wenang dadekno si fulan kafir. Iku jenenge sifat wenange Allah. Jenenge fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tapi kula jenengan ora terus oleh ngene. Lah, kowe kok gak salat, Kak? Lah wong aku rum dikersakno Allah salat to. Nek Gusti Allah ngersakno salat aku mesti ning masjid. Lah iki cek kon tenguk-tenguk ning kene modele abot rono iki. Persis ucapane wong kafir to. Gusti Allah iku gak ngersakno aku oleh hidayah. Jadi Gusti Allah ngersakno aku nyembah berhala. Gak ngaji lek. Ngaji. Asli yo pingin, tapi rung dikersakno. Kula nate ditamoni tiyang, ya wonge rada ruwet. Pak Yai kula dicoba gede, Pak Yai. Dicoba gede piye? Lah kula bendina mabuk, Pak Yai. Lah terus yo modele kaya dikongkon karo pangeran model. Cara gak moro ning warung sedina mabuk ngono ku yo abot ngono modele. Coba kok abot ngene yo. Piye kok tambah coba kok ngene pangeran iki. Tak terangke. Ana hukum akli, ana hukum adi. Hukum adi niku napa? Hukum adi niku nek wong dikersakno Allah apik, dia menjemput hidayah itu. Nek kowe pingin oleh pencerahan, ya mara ning majelis taklim. Nek kowe kepingin adoh saka coba mabuk, yo gembulono jamaah tahlil, gembulono jamaah ngaji. Yo aja ning warung kok coba piye. Hukum ati wong dikersakno Allah hidayah, tiba-tiba yo ketemu kanca ngejak ngaji. Bendino mabuk. Dadak ana kancane ning kene sing ngaji ngekeki flyer kling. Kak, aku konconan karo sampan suwe. Mabuk bareng, togel bareng. Cuma aku 2 wulan ki lho Kak ngaji kok atiku adem. Lah piye? Ya sebagai kanca aku pengin ngejak nek menawa gelem ngaji. Hukum ati. Oh, iki petunjuk kok ngene Allah.
tak njajal cah melok ping pisan ping pindho. Kok oleh hidayah? Lah iku jenenge hukum adi. Hidayah itu dijemput. Gusti Allah ngekei wong sing oleh hidayah kanthi dijemput. Lah terus hukum adi, wong nek dikersakno Allah dadi wong kafir, dia ingkar dengan segala kebaikan. Iku hukum adi. Hakikate kita yakin elek apik konggone Allah, iman kafir konggone Allah, hukum akrine, hukum hakikate, tapi hukum adi awake kudu berusaha untuk selalu menjemput hidayah. Ya padha ki mang lho. Kita sudah mendapatkan hidayah Allahumma. Kita sudah beriman Allahumma. Ya wis salat tapi kadang sering lalai. HP karo Quran kata pundi? HP. Sedekah karo neng mall kata pundi? Mall. Nek sedekah neng masjid perhitungan, nek neng KDS perhitungan apa mboten? Mboten. Gak perhitungan gak apa-apa nek tuku matoh donat ora apa-apa. Ngene bolone dhewe. Enggak, kadang nek neng KDS neng Bravo ora perhitungan, tapi nek neng masjid perhitungan. Kadang kita membelajarkan sesuatu yang pangapunten nilai kimahnya, nilai perjuangannya enggak ada. Tapi nek kanggo rukoh neng Kalimantan Tengah ini modele iman. Makanya bagi orang mukmin itu ada nilai tambah dan ada nilai utama. Sampeyan urip ngelakoni patokan iki ora ngarah ruwet urip sampean. Ngerti nilai tambah, ngerti nilai utama. Contohnya itu, duit iku nek nole tambah akeh, nilainya tambah akeh. Duit nek nole telu, nilainya piro? 1000. Nek nole papat 10. Ora roh duit itu piye. Nek nilaine 6 1 juta, nilaine 7 10 juta, nilaine 8 1 juta. Berarti nol niki penting napa mboten? Penting. Karena nol ini punya nilai tambah. Semakin nilai tambah, nilainya semakin besar. Seorang mukmin punya duit banyak, nilai tambah. Punya rumah baik, nilai tambah. Punya anak soleh, nilai tambah. Sumeh karo wong, nilai tambah. Akhlaknya bagus, nilai tambah. Tapi nek ora nongko siji, nol ono rolas tapi gak ono ongko sijine, ada nilainya tidak? Tidak. Satu ini namanya nilai utama. Tanpa adanya satu, deretan nol tidak ada nilainya. Apa nilai utama itu? Tauhid, iman, Islam, agama. Sugihmu nganggur nek kowe gak iman. Sedekahmu nganggur nek kowe ora iman. Sumehmu karo wong nganggur nek kowe ora duwe iman. Karena iman ini nilai utama. Contoh, orang tua membiayai anaknya sekolah itu baik mboten? Baik. Pingin nopo dituruti apik napa mboten? Saya itu nilai tambah. Orang tuanya di hadapan anak berwibawa, saya napa mboten? Saya itu nilai tambah. Penjaluannya anak ojo sampai anak terlantar. Seorang ayah yang bertanggung jawab, apik apa elek? Saya itu nilai tambah. Tapi nek anakmu gak mbok didik iman karo Allah. Salat gak eneng urusan. Ngaji orang ngaji gak eneng urusan. Gak mbok didik iman, gak mbok didik soleh. Maka nilai tambah ini habis semua. Soalnya nilai utama dalam anak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nilai utama kita punya anak sebagai penerus sujud itu untuk apa? Selamatkan keluargamu, selamatkan dirimu dari siksa api neraka. Kebaikanmu kepada anak, sayangmu kepada anak, gematimu neng anak sebagai nilai tambah tidak ada nilainya kalau anakmu dan kamu masuk neraka. Bahasa ngeten iki saged dipahami. Mulane teng mriki wong-wong musyrik niku muni. Dhek muni Muhammad.
Lah nek aku ora oleh nyembah berhala, mesti yo ora terjadi. Lah aku terjadi ngene iki perkara pangeranmu sing ngersakno. Dia menggunakan hukum hakikat. Tidak menggunakan hukum adi bahwa hidayah itu dijemput. Sebagai bentuk hidayah itu dijemput tengrike enten kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Ayat ini termasuk ayat tasliyah. Ayat tasliyah niku ayat kanggo ngayem-ngayem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayem-ngayem Kanjeng Nabi pripun? Tidak ada tugas seorang rasul kecuali namung nyampe no risalah. Berarti iman karo ora urusane Gusti, rasul hanya menyampaikan. Kalau orang kafir ingin mendapatkan hidayah, maka dia selayaknya datang kepada rasul itu. Makanya ayat selanjutnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus setiap umat itu rasul sing perintahe rasul iku an ya'budullah, sembah Allah, wajtanibut taghut, jauhi berhala. Tapi faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, sebagian sudah nyata baginya kesesatan. Fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka perintah Allah menyebarlah kalian di bumi. Iki ayat iki kanggo dalili wong traveler. Kowe nek pengin oleh pengalaman akeh, lunga menjelajahlah di bumi, lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Lunga ning tempat-tempat sing sekiranya iki dulu diazab, lunga ning tempat iki akeh maksiat, dilaknat karo Allah, iki fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka kita berusaha sebisa mungkin jemputlah hidayah, belajarlah, tapi dalam pembelajaran itu pasti akan ada ujian. Contoh iki taib kene wis, sampean taib kene, sampean niku ning alam donya pengin belajar apa? Pengin belajar apa? Belajar agama. Ngono ki yo ono ujiane. Bane mledos, terus ese didol ra payu-payu. Iki ngentekno ese apa mangkat ngaji. Lho nggih tenan to. Ngono ki nek ora ngentek gawerene ra apa-apa, engko ditebas ya. Lah ngono ki yo ngiwangi. Padha-padha kanca. Kalau kita belajar sabar, kalau kita ingin belajar sabar, maka Allah akan mempertemukan dengan orang yang pangapunten. Cara wong mokong iki apa ya? Misal ngene. Aku iku misalnya sampean selalu punya watak yang kaku keras. Aku diingi kok bar ngaji surat Yusuf cah. Piye kepingin nglakoni kaya sabari Nabi Yusuf. Kalau kita ingin belajar sabar, maka yakin Allah akan menemukan kita dengan orang yang keras kepala. Gak percaya, jajal. Kowe pingin nglakoni sabar, engko rak karo Gusti Allah dipethukno karo wong mokong-mokong. Kowe wis tambah awang-awangan piye? Wis mau sabar. Sampai kita teruji betul-betul menjadi orang yang sabar. Jadi kok nek ning wong keras kepala mokong sabar. Ya, nek bogo ning balai desa jenenge ora sabar. Kalau kita belajar ingin mengampuni seperti Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kan karo dulure cemplungno sumur, bareng Nabi Yusuf dadi menteri, dulure jaluk bantuan, kelaparan. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Mengampuni. Kalau kita ingin belajar seperti Nabi Yusuf mengampuni, Allah akan mendatangkan kepada kita siapa? Orang-orang yang menyakiti kita. Kowe nengger pingin mengampuni wong, Gusti Allah nekakno wong sing nyakiti kita. Leres piye tau praktek to piye? Piye contone? Kepingin mengampuni tambah kita selalu disakiti. Ojo ngrasani tangga ngaji kok ngrasani tangga. Piye contone? Tambah dizalimi. Ketika ada orang datang kepada kita dan menzalimi kita,
Menzolimi contohnya nggawa duwe ora nyaur. Itu tandanya kita disuruh ibrok ya ben. Ono wong tahu-tahu ngelabrak, oh itu tandanya Allah ingin menguji kesabaran kita. Ben. Apa nih contohnya? Wedi nek diuji deh. Hah? Saru piye? Ojo kuwi. Kejeron. Memang syukur dan sabar itu kan satu paket. Tapi kadang kita selalu melihat pelajaran dari sesuatu yang menyakitkan. Orang jarang bersyukur karena mendapatkan nikmat, tapi orang bisa bersabar kalau dia mendapatkan ujian. Mulane ono cerita sapa kae, aku diceritani koncoku neng Facebook apa neng ndi kae. Ono wong ngandung duit 10.000, 50.000, 20.000 kok gedung sak didum. Ada orang bagi-bagi uang dari atas lantai. Saung dari atas gedung bagi 10.000, 2.000, 5.000 acak piur. Orang yang di bawah kira-kira menghadap ke atas atau njumputi duit. Nguasi munggah apa ora? Ora iling, sapa ya sing andum duit ora, pokoknya butuhe duit. Sok gak percaya jajal. Nggawa duit sak sebarke. Orang pasti berburu uang itu. Terus saiki diganti, nggawa krikil sak. Neng wong liwat wanteme klotak. Kira-kira njumputi krikile apa munggah? Allah itu sayang kepada kita. Dalam sayangnya Allah itu kula jenengan diparingi Allah. Napa to sing mboten diparingi Allah? Mumpun diparingi Allah sedaya. Segala kenikmatan Allah sudah berikan kepada kita. Tapi dasar uteke menungso. Dikai kaya ngono jumbo-jumbo menikmati pemberiannya Allah tapi gak tahu nyawang dhuwur sapa sing ngekeki. Baru lagi dikai lara untu. Aduh astagfirullah. Bareng ngerasani sapa kok lara untu. Lara untu gak mempan. Aja lambung kejeron. Sikile ketekuk. Astagfirullah. Gak mempan. Ditagih debt kolektor. Iki rodok berat iki. Iki bingung lagi iki. Bingung moro ngalor ngidul piye carane golek piye ngalor ngidul. Astagfirullah. Jadi pangapunten. Kadang Allah memberi pelajaran kepada kita lewat ujian-ujian sehingga Allah lebih dekat kepada kita. Makanya hakikat syukur yang sebenarnya bukan saat kita mendapatkan, tapi hakikat syukur yang sebenarnya yaitu ketika kita mendapat ujian dari Allah. Ini Imam Ghazali nek ngritik. Nek eneng wong syukur nalikane oleh nikmat tok. Mosok derajate kok kaya asu. Apa? Sak elek-eleke asu. Niku nek dikeki daging, dikeki tulang, dhek jeguk-jeguk seneng-seneng. Kucing dikei pindang meong. Mosok awak iki kawulane Allah. Mosok meong kok ngenteni dikei nikmat. Maka hakikat syukur yang sebenarnya orang yang beriman akan selalu syukur baik di dalam saat dia mendapatkan nikmat atau saat dia mendapatkan ujian. Dua-duanya satu paket antara syukur dan sabar, tapi ojo sabar tok, tapi sabar sing nekakno syukur. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Rasulullah secara basyariyah niku punya harapan kepingin piye carane wong-wong kafir iku oleh hidayah. Tapi karo Gusti Allah didhawuhi nek kowe lobo semangat kepingin ngekei hidayah wong kafir Muhammad, Gusti Allah temen orang ngekei hidayah wong sing disesatno Allah. Artinya tugas seorang rasul niku menyampaikan risalah. Tugase wong mukmin aja-aja apik, gelem ora niku urusan pribadine piyambake kalih Gusti Allah. Kados ngeten iki. Ana sing kerasan, ana sing anake kerasan, bapake gak kerasan. Ngerbengi nili wae. Nggih, model ngoten niku.
Pak Kiai niki anak kula ngeten pripun, kula jak mantuk pripun Pak Kiai. Neng Loh Mahfud iku dicatet. Sing mondok ning kene si fulan bin fulan kabeh wis dicatet ning Allah, ning Loh Mahfud. Sing dadi mutakharrij kene iku sapa wis dicatet. Anake sampean eneng catetane ta ora? Wallahu a'lam bishawab. Lah anak kula niku kerasan Pak Kiai, tapi kula sing resah. Kula tuturi aluk saiki nangis no anak tapi sok ben nangis no wong tuane perkara bahagia. Timbang saiki nuruti tangisane anak sok ben nangis no wong tua. Tak turu ngono. Kula sing mboten tega Pak Kiai. Sing mboten tega Pak Kiai. Piye wong ngene iki? Tak celono cak win teping cak. Teping wong tuane, mulai wong tuane. Anake ditinggal. Ya memang orang itu harus disadarkan. Kita tugas kita, Nabi tugasnya hanya menyampaikan risalah. Urusan hidayah, urusannya Gusti. Ustadz Kiai tugasnya ngulang noto kelawan totonan sing paling api. Kerasan ora karek wonge karo pituduhe Gusti Allah. Intahris ala hudahum. Fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Dan orang-orang kafir bagi mereka tidak ada yang bisa menolong. Iki Mas Karim Mussolin wonten Mas Karim Mussolin. Oh ono to Pak? Ora ngerti ya Pak. Monggo Pak Eko. Dalem. Niki Pak Eko ajeng sakderenge rotib enten beberapa pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Engkang kula muliakan Pak Yai Toha Abrori, Bapak Ibu, sahabat-sahabat jamaah ngaji hati, beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah ini rencananya tadi mau ada laporan kas ngaji hati ya, cuman bendahara Pak Wo lagi kuliah di Malang 2 hari niki. Terus dereng saged, cuman perkiraan kasnya sakniki niku wonten sekitar 5,5 juta. Wonten sekitar 5,5 juta. Alhamdulillah saldo yang sebelumnya yang sisa badal haji yang sebagian untuk hadiah kemarin, sisanya sudah dibelikan AC dari Pak Toto kemarin pas ke Surabaya, sekalian dibelikan. Harganya 3 juta masih susuk 50.000. Alhamdulillah. Jadi tidak kurang. Alhamdulillah AC-nya sudah ada, AC portable yang nanti kita pakai untuk kegiatan-kegiatan seperti hapus tato. Selanjutnya untuk saldo yang 5,5 juta kurang lebihnya, karena yang pastinya nanti besok insya Allah akan dilaporkan Pak Wo. Ini masih ada rencana kita beli sound speaker lagi ya, untuk yang belakang-belakang. Tadi banyak sing WA yang belakang gak pati krungu gitu, dikongkon gede no volume lah, ini wis pol gede nih, nanti dipol kan lagi tuh nging gitu ya biasanya lah. Jadi yo intinya gak ngatasi nek digede no pol gitu, wis pol panjene. Insya Allah kalau nanti memungkinkan kita belikan lagi 1 pasang, mungkin di pojok kanan kiri belakang. Semoga saja nanti biar lebih nyaman ngajinya gitu. Terus ada usulan lagi beli ini ya, perangkap serangga ya, lembingnya wakai ini. Nanti kita kondisikan, kadang ini wayai kaper sing akeh, wayai walang ya walang akeh, ini wayai lembing ya lembing akeh. Karena ya memang kita di sawah gitu ya, di pinggir sawah gitu. Itu terus alhamdulillah ini kita kedatangan tamu Kang Solin dari Kalimantan Tengah. Ini salah satu alumni dari Pondok Pesantren Khazinatul Abror yang saat ini itu berdakwah di pedalaman Kalimantan ya, Kalimantan Tengah. Nah, ini lagi mudik sekitar 10 hari. Nanti saya mohon untuk sedikit cerita tentang pengalaman di sana. Beliau dan teman-temannya di satu daerah yang awalnya itu 100% non muslim, sekarang sudah sekitar 85% mu'alaf. Di sana ternyata ya perjuangannya itu luar biasa, nggak kayak di sini. Kalau kita
perjuangan semua fasilitas sudah tersedia. Kalau di sana ya ngerekakno dhewe, ustadz ya bondo dhewe, ya tenaga dhewe dan sebagainya semuanya sendiri. Nah, ini rencananya kita ada agenda sama Pak Yai itu sekitar bulan September awal tanggal 2 dan 3 September itu mau ke sana. Rencananya yang teman-teman di sana mau mendirikan TPQ untuk ngajar anak-anak yang mu'alaf itu tadi, itu butuh beberapa keperluan. Salah satunya itu paket kitab Al-Abror yang untuk ngaji itu jilidnya, terus sama mukena dan sarung. Kalau sarung untuk saat ini mungkin masih disiasati dengan celana wis akeh sing duwe. Kalau mukena itu banyak yang belum punya. Jadi alasannya ya karena kebutuhan yang lain masih lebih urgent, kebutuhan pokok makan dan sebagainya itu mereka masih ya kurang, apalagi untuk beli mukena dan peralatan sholat lainnya. Dan nanti coba ini masih ada waktu sekitar hampir 2 bulan kita koordinasikan, barangkali nanti sahabat-sahabat ada yang ingin ikut berpartisipasi. Nanti untuk Senin depan kita buat pengumumannya seperti apa, teknisnya untuk yang kita mau berpartisipasi di sana. Cuman ini masih sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan. Untuk kali ini saya minta Kang Solin, silakan. Saya persilakan maju sedikit cerita ya tentang pengalaman di sana. Ternyata kita perlu banyak bersyukur hidup di sini gitu ya. Monggo Kang Solin. Untuk jamaah online ya di santri senior nanti jika bisa nyimak, barangkali ingin ikut berpartisipasi juga monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah ala jami'i kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama terima kasih kepada Romo Yai Toha Brori yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bercerita tentang keadaan Islam di Kalimantan Tengah, terkhusus di Kabupaten Sukamara, perbatasan antara Kalteng dan Kalbar. Jadi Sukamara tempat saya tinggal itu perbatasan antara Kalteng dan Kalbar. Sebenarnya kalau dihitung dari segi ekonomi, Kalimantan itu tidak kekurangan ekonomi sama sekali ya. Tapi meskipun banyaknya ekonomi, tapi hanya beberapa gelintir orang yang mau atau berpikir untuk mentasarufkan sebagian hartanya untuk perjuangan dakwah, terutama untuk agama kita, penyebaran agama kita Islam di daerah sana. Jadi di sana itu banyak dari mu'alaf, rata-rata itu mu'alaf itu ya bawaan orang Islam yang di sana, baik nakal pun kayak apa yang tak simak keadaan di sana. Senakal apapun orang Islam, alhamdulillah tetap banyak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Dan bahkan banyak dari yang masuk Islam di sana itu gara-gara cuma berteman dan merasa nyaman dengan orang-orang Islam. Merasa nyaman, merasa aman kalau berteman dengan orang Islam. Dan ini program yang akan diadakan di sana, mendirikan TPQ ini sebuah desa namanya Desa Semantun. Di situ awalnya asli desa orang Dayak asli. Kemudian banyak dari mereka memeluk
agama Islam sedikit demi sedikit, ya. Terlebih perkembangan pesat itu di saat satu tokoh, yaitu tokoh termasuk tokoh adat, dan pada saat itu juga jadi kepala desa masuk Islam. Nah, setelah itu banyak dari warga desanya untuk membeli Islam. Nah, di situ untuk apa kita mengadakan istilahnya berbagi alat untuk ibadah, baik mukena atau sarung atau jilid, ya, untuk ngaji, karena biar orang Islam atau kita yang dakwah di sana itu terkesan dengan cita-cita ingin memberi, ya, ingin memberi terus, tapi tidak mencari apa-apa kecuali hanya ridha Allah tadi, ya. Jadi harapannya biar terkesan bahwasanya orang Islam itu jiwanya itu pemberi, ya, seorang pemberi. Dan di sana alat-alat ibadah itu ya emang sudah ada, ya, emang sudah ada. Cuma nah, tergerak hatinya ketika sesudah mualaf pengen beli kayak mau kena kayak lain-lain, ya itu kayaknya belum sampai ke situ. Nah, belum sampai ke situ arahnya. Maka kita ke sana atau kita di sana itu berusaha mengadakan program-program kayak apa. Para mualaf-mualaf yang di sana ada sebuah wadah. Nah, alhamdulillah Mualaf Center ini juga sering memfasilitasi kita di sana, yaitu mengumpulkan dan mengkoordinir para mualaf itu sehingga setelah mereka syahadat kita bisa membekali tentang syariatnya kepada orang-orang mualaf, bukan sekedar mensyahadatkan saja, tapi ada kesinambungan setelah syahadat kita ajarkan syariat berupa sholat dan lain-lain, baca Quran. Nah, keinginannya semacam itu. Mungkin ya saya kurang bisa ngomong di depan orang banyak, ya mohon maaf kalau ada salah atau ada kurang lancarnya di depan bapak ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.